Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Eni Mulyati, asal dari Pokja Lebong. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari modul pertama, yaitu KB2 dan KB3. Ditonton sampai habis ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan KB2 ya, mengenai hukum perkembangan. Menurut Carol Guestwick tahun 1995 mengemukakan ada beberapa prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu hukum konvergasi. Dalam hukum konvergasi ini dijelaskan bahwa perkembangan merupakan hasil gabungan dari faktor biologis atau bawaan yang merupakan kematangan dan faktor lingkungan. Nah, kematangan merupakan prasyarat munculnya kesiapan untuk belajar, sedangkan lingkungan menjadi penentu arah perkembangan seorang individu. Yang kedua merupakan hukum tempo perkembangan. Perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan untuk perkembangan pada tahap berikutnya. Maka anak harus diberi waktu yang cukup, yang sesuai yang mereka butuhkan sebelum berlanjut pada tahap perkembangan selanjutnya. Oke, untuk hukum yang ketiga yaitu hukum masa peka. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal atau waktu yang paling baik. Pada proses belajar akan terjadi dengan sangat mudah pada saat yang optimal tersebut. Contohnya, pada usia anak 1-2 tahun mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru, sehingga apa yang diajarkan akan mudah diikuti dan berhasil dengan. Yang kelima yaitu perkembangan maju berkelanjutan, merupakan perkembangan yang selalu berhubungan dengan semua aspek seperti fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang saling mempengaruhi. Perkembangan tersebut tidak berkembang dengan sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan secara utuh yang tidak bisa dipisah-pisah. Yang keenam yaitu setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Setiap anak mengalami proses perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan dimulai dari perkembangan yang sederhana menuju ke perkembangan yang lebih kompleks. Yang ketujuh, dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diprediksi atau diramalkan. Kita dapat mengetahui tentang perkembangan yang seharusnya terjadi pada tahap selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 prinsip pertumbuhan menurut Starley dan Donny. Yang pertama, pertumbuhan adalah kompleks dan semua aspek-aspeknya berhubungan sangat erat. Pertumbuhan yang terjadi pada semua dimensi pertumbuhan memiliki hubungan yang sangat dinamis. Contohnya, kompleksnya pertumbuhan ialah anak yang gagal untuk tumbuh karena kurangnya curahan kasih sayang orang tua. Dari contoh tersebut menjelaskan bahwa faktor emosional merupakan bagian yang integral dari proses pertumbuhan. Yang kedua yaitu pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif. Yang A, perubahan terjadi secara berangsur dan ada yang melalui penggantian. Contohnya, anak akan bertambah tinggi dan bertambah berat badannya secara berangsur. Yang B, pertumbuhan terus terjadi melalui perkembangan sel dan jaringan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dan terjadi secara teratur. Semua dimensi pertumbuhan terjadi dalam urutan yang bisa diprediksi, namun perkembangan setiap individu tidaklah sama. Yang keempat, pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat keteraturan arah. Pada awal pertumbuhan bayi, tumbuhlah bagian kepala yang kompleks dan besar, sedangkan pada masa pertumbuhan bayi yang pesat terdapat pada bagian badan. Pada masa kanak-kanak, pertumbuhan yang pesat terdapat pada bagian kaki. Penguasaan bayi mengenal mata dan kepalanya diperoleh pada 3 bulan pertama sejak kelahirannya. 3 bulan kedua, penguasaan pada bagian atas dan tangan.
3 bulan ketiga pada bagian-bagian bawah. Gerakan-gerakan kaki pada 3 bulan keempat. Pada urutannya, itu dapat dilihat gerakan motorik dari kepala sampai kaki. Kelima adalah tempo pertumbuhan tidaklah sama. Terdapat urutan yang tertentu dan teratur pada proses pertumbuhan. Pada setiap anak, terdapat variasi umur dalam mencapai jenjang-jenjang pertumbuhan karena kecepatan menjalani kehidupan antara seorang dan lainnya berbeda, walaupun setiap orang melalui jalan yang sama. Anak yang telah berkembang secara berkelanjutan sejak masa konsepsi mengalami interupsi pada masa kelahiran dan kehilangan berat badan. Secara berangsur, bertambah ukuran atau besar dan beratnya. Pemberian makan yang tidak memadai dan tidak semestinya akan memperlambat pertumbuhan, serta mungkin akan mengalami kesulitan asimilasi dan mencerna bahan makanan. Pertambahan berat badan yang terjadi secara teratur merupakan salah satu indikasi terjadinya perkembangan yang normal, tetapi itu bukanlah satu-satunya ciri. Yang keenam, aspek-aspek yang berada dalam pertumbuhan berkembang pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Berbagai bagian tubuh tumbuh pada waktu dan kecepatan yang berbeda serta mencapai titik maksimal pertumbuhan yang berbeda dari seluruh siklus kehidupan. Dibandingkan dengan ukuran bagian badan lainnya, kepala bayi yang baru lahir lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kepala lebih pesat pada masa sebelum lahir. Selama tahun pertama, pada saat pertumbuhan, tulang belakang mendominasi. Anak menjadi nampak bulat dan gemuk. Pada saat anak mulai belajar berjalan, kepala dan badannya masih berat dan menyebabkan anak kelihatan pendek. Setelah tahun pertama, kakinya tumbuh lebih cepat daripada bagian tubuh yang lainnya. Sebagian lemak menghilang. Yang ketujuh, kecepatan dan pola pertumbuhan dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor yang paling jelas mempengaruhi pertumbuhan adalah nutrisi. Selain mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, nutrisi ini mempengaruhi pencapaian kedewasaan. Anak yang makannya tidak bergizi dapat dirangsang untuk mempercepat pertumbuhannya dengan memperbaiki gizinya. Dalam keadaan kelaparan, pertumbuhan dapat terhambat dan masa puber akan tertunda. Tetapi, bila kelaparan itu berakhir dengan memakan makanan yang semestinya, pertumbuhan akan berlangsung semestinya pula. Yang kedelapan, pada masa pertumbuhan dan perkembangan terdapat masa-masa kritis. Pada siklus kehidupan yang dilalui seorang individu mungkin menghadapi masa-masa sulit. Berbagai gangguan yang terjadi pada suatu tahap perkembangan akan menghasilkan akibat yang sama, tetapi gangguan yang terjadi pada tahap perkembangan yang berbeda akan menyebabkan akibat yang sangat berbeda. Misalnya, virus rubella dan virus lainnya yang mematikan bila menyerang wanita hamil pada trimester pertama bisa berakibat fatal. Virus yang sama bila menyerang wanita hamil pada bulan ke-8 mungkin tidak berakibat apa-apa atau hanya sedikit saja akibatnya. Pertumbuhan akan lambat bila lingkungan tidak memadai. Yang kesembilan, pada suatu organisme ada kecenderungan untuk mencapai potensi perkembangan yang optimal. Suatu organisme akan mencari dan berusaha untuk mencapai potensi optimal baik dalam struktur dan fungsinya. Meskipun potensi pertumbuhan seorang banyak dipengaruhi oleh genetik, pertumbuhan anak yang nyata secara individual ditentukan oleh potensi genetika maupun kondisi lingkungan. Untuk menentukan pertumbuhan yang maksimum pada individu sulit ditentukan. Bisa saja dipilih dari informasi data yang ada dan mungkin berguna dalam membantu anak untuk mencapai tingkat perkembangan manusia yang optimal. Yang ke-10, setiap individu tumbuh dengan cara sendiri yang unik. Kita ketahui bahwa setiap individu mengalami perkembangan sebagai suatu proses yang teratur. Bagaimanapun setiap individu dalam menjalani kehidupannya dilengkapi dengan pembawaan yang unik serta pengalaman yang bersifat pribadi yang dilalui dengan kecepatan tersendiri. Keunikan ini sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan konsep yang perlu dipertimbangkan dalam pertumbuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi
KB3 mengenai pengaruh berbagai faktor dalam perkembangan manusia. Pengaruh terhadap perkembangan manusia dapat ditelusuri melalui kajian terhadap teori-teori perkembangan anak. Yang pertama yaitu teori kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Menurut Gassel, keterampilan berjalan, berbicara, dan belajar terjadi sebagai akibat perkembangan biologis anak. Kesiapan biologis merupakan faktor dominan dalam kemampuan anak untuk belajar. Contohnya, pada bayi yang sudah bisa duduk pada usia mendekati 1 tahun, yang seolah-olah ingin mengangkat tubuhnya untuk berdiri, tiba-tiba anak tersebut mampu untuk berdiri, padahal sebelumnya ia belum pernah mampu untuk berdiri. Keadaan ini menunjukkan anak ini sudah mulai matang untuk bisa berdiri. Nah, pada saat inilah peranan orang tua menjadi penting dalam memberi kesempatan pada anak untuk belajar berdiri sendiri. Selanjutnya yang B, teori perkembangan kognitif atau konstruktivisme. Yang pertama menurut Jean Piaget menjelaskan bahwa anak-anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda pada usia yang berbeda-beda pula. Teori perkembangan kognitif menunjukkan bahwa interaksi anak dengan lingkungan dan perorganisasian kognitif dari pengalaman menghasilkan kecerdasan. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman yang berkesinambungan dan bertambah luasnya pemahaman tentang informasi yang ditemui. Yang kedua, menurut Lev Vygotsky, anak-anak membentuk, membangun, dan mengkonstruk pengetahuan. Menurut Lev Vygotsky, interaksi sosial memegang peranan penting dalam belajar. Interaksi fisik, sosial sangatlah penting bagi perkembangan si anak. Contohnya lingkungan budaya, lingkungan keluarga yang berbeda dari setiap anak akan berpengaruh terhadap cara berpikir si anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori behaviorisme. Para ahli behaviorisme mengatakan teori SR, yaitu stimulus respon dalam perkembangan anak. Selain itu ada para ahli yaitu bernama B.F. Skinner menyampaikan gagasan bahwa perilaku seorang anak dapat dipelajari atau dibentuk maupun dimodifikasi. Yang keempat yaitu teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, mengatakan bahwa banyak perilaku yang tidak dipelajari melalui pembentukan, tetapi berkembang melalui reaksi dan interpretasi individu terhadap situasi. Dapat dikatakan bahwa anak dapat mempelajari perilaku yang baru dengan melakukan peniruan anak lain yang berperilaku secara